Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan beberapa karomah Mbah Holil atau Syaihona Holil. Yang pertama, kehabisan waktu sholat asar di Madura, akhirnya jamaah di Masjidil Haram. Suatu ketika, Mbah Holil dan Kyai Samsul Arifin sedang berdiskusi di pinggir pantai, membahas pesantren dan keadaan umat pada masa itu. Beliau berdiskusi begitu lama hingga lupa bahwa waktu sholat asar segera habis. "Kita belum sholat asar, Kyai," kata Kyai Samsul Arifin mengingatkan. "Astagfirullah," kata Mbah Holil menyadari kehilafannya. "Waktu asar hampir habis, kita tidak mungkin sholat secara sempurna, Kyai," ucap Kyai Samsul Arifin. "Kalau begitu ambil krotok," kata Mbah Holil. Kyai Samsul Arifin masih bingung, bukannya mencari tempat wudhu dan musola malah disuruh mencari daun krocok. Namun Kyai Samsul beliau tetap mendengarkan dan menuruti perintah Mbah Holil untuk mencari daun krocok. Setelah menemukan daun krocok diberikan ke Mbah Holil, lantas Mbah Holil mengajak Kyai Samsul untuk menaiki di atas krocok tersebut. Tiba-tiba krocok itu meleset super cepat ke arah Makkah. Sesampainya di Makkah, azan sholat asar baru saja dikumandangkan dan mereka mendapatkan saf pertama sholat asar berjamaah di Masjidil Haram. Itulah kisah karomah Mbah Holil naik krocok ke Mekah. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil dari kisah karomah Mbah Holil ini. Amin. Kita lanjut ke kisah karomah Mbah Holil yang kedua. Mengubah arah kiblat masjid. Mbah Holil sedang memantau masjid yang dibangun oleh menantu beliau, Kyai Muntaha. Ketika melihat arah kiblat, Mbah Holil menegur menantu yang alim itu untuk membenahi arah kiblatnya. Sebagai orang alim, Kyai Muntaha mempunyai alasan sendiri dalam menentukan arah kiblat. Beberapa argumen ditunjukkan kepada Mbah Holil untuk memperkuat pendapatnya. Melihat menantu masih tetap mempertahankan pendapatnya, lantas Mbah Holil tersenyum sambil berjalan ke arah pengimaman diikuti menantu. Kemudian Mbah Holil mengambil kayu untuk melubangi dinding dan meminta Kyai Muntaha melihat lubang tersebut. Betapa kagetnya setelah melihat lubang itu, ternyata terlihat Ka'bah sangat jelas. Akhirnya Kyai Muntaha sadar bahwa pendapatnya salah dan mengubah kiblat sesuai dengan pendapat Mbah Holil. Demikianlah kisah Mbah Holil mengubah arah kiblat. Mari kita lanjut ke kisah yang selanjutnya. Menyelamatkan perahu tenggelam. Kesaktian lain dari Mbah Holil yang di luar nalar manusia, yaitu beliau bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau pengajian di pesantren. Mbah Holil melakukan gerakan yang tak terlihat mata dengan tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup. Para santri pun heran dan penuh bertanya-tanya, sedangkan beliau cuek tidak bercerita apapun, langsung meninggalkan santrinya dan masuk rumah untuk mengganti baju. Teka-teki itu baru terjawab setengah bulan kemudian. Ada seorang nelayan sowan ke Mbah Holil untuk mengucapkan terima kasih karena pertolongan dari beliau. Orang itu bisa selamat dari bahaya tenggelamnya perahu di tengah laut. Kedatangan nelayan itu membuka segala kebingungan dan pertanyaan selama ini. Ternyata saat pengajian Mbah Holil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah. Dengan karomah yang dimiliki, dalam sekejap beliau bisa sampai di laut dan membantu si nelayan itu. Semoga dengan kisah karomah Syaihona Holil ini ada pelajaran yang bisa kita ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di kisah-kisah yang selanjutnya.